bersama memasuki tahun baru 2025 tersemat harapan kehidupan yang tentu lebih baik di tahun yang baru. Meski sebagian masyarakat cukup realistis melihat kondisi ekonomi saat ini. Selain ketidakpastian global, geopolitik hingga stabilitas harga komoditas juga masih membayangi. Kebijakan dalam negeri menyisakan sejumlah tantangan ekonomi tahun 2025 yang belum tentu akan lebih baik dari tahun 2024. Beragam strategi disiapkan sembari berharap pemerintah mampu membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama kami melalui sambungan Zoom ada analis kebijakan ekonomi Apindo, Ajib Hamdani dan Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia, David Sumual. Selamat malam Bapak-Bapak, Pak Ajib, Pak David, apa kabar? Selamat malam, Mbak Patricia. Terima kasih sudah bergabung kembali di NTV Prime. Sebelum kita mulai berdiskusi, kita akan lihat tayangan yang satu ini. Tahun 2024 riuh politik di tengah tantangan ekonomi dan dunia usaha. Daya beli masyarakat melemah, tergambar dari konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi yang tercatat di bawah 5% pada kuartal 3 2024. Banyak hal pemicunya, mulai efek krisis COVID-19, normalisasi harga komoditas global, serta pelemahan demand dalam negeri yang mempengaruhi manufaktur serta industri, hingga menelurkan masifnya kebijakan PHK karyawan. Berdasar catatan BPS, pada tahun 2019, jumlah kelas menengah di Indonesia 57,33 juta orang, atau setara 21,45% dari total penduduk. Lalu pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang, atau setara 17,13%. Artinya, ada sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah yang turun kelas. Di penghujung tahun 2024, mestinya peran pemerintah semakin sentral. Genjot stimulus tepat sasaran untuk menciptakan lapangan kerja hingga investasi. Jangan hanya meloloskan PP 12% yang belakangan malah banyak menuai kritik tajam. Ya, kita akan bicara soal peluang dan juga tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Saya ingin sapa terlebih dahulu Pak Ajib, Pak David. Yang terbaru hari ini adalah soal PPN 12% yang katanya hanya dikenakan untuk barang-barang dan juga jasa mewah. Tapi sebelum bahas itu saya ingin kita kilas balik terlebih dahulu soal performance atau kinerja ekonomi kita di tahun 2024. Kalau dari kacamata Apindo, Pak Ajib, seperti apa memberikan gambaran atau point of view dari Apindo memberikan gambaran soal kinerja ekonomi kita di tahun 2024? Ya, Mbak Patricia, tahun 2024 memang tahun yang penuh tantangan. Dan memang kalau kita lihat dan kita ukur dari target awal yang diproyeksikan di kerangka ekonomi makro, banyak pencapaian yang memang masih di bawah atau tidak tercapai. Misalnya kita berbicara pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dari perkiraan awal kita proyeksikan sampai dengan 5,2%. Tapi kalau kita lihat pergerakan sampai dengan di kuartal ketiga kemarin yang bahkan di kuartal ketiga juga di bawah 5%, hanya mencapai 4,95. Maka perkiraan kita di akhir tahun 2024 ini, hari ini yang tentunya kita akan tunggu nanti pengumumannya di bulan depan, itu perkiraan kita pertumbuhan ekonomi hanya kisaran 5%. Kemudian kita berbicara masalah nilai tukar rupiah misalnya. Nilai tukar rupiah tadinya kita diproyeksikan hanya di kisaran 15.000. Tapi kita lihat faktanya Mbak Patricia bahwa kita lebih di atas 16.000 misalnya dan lain-lain. Itu dari sisi berbicara pertumbuhan ekonomi. Kalau kita berbicara masalah daya beli masyarakat dengan adanya PMI manufaktur yang kita terus mengalami kontraksi di bawah 50, kemudian deflasi yang selama 5 bulan berturut-turut juga terus berjalan. Artinya indikator-indikator makro itu menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi kita sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian di tahun 2025
dengan narasi optimis yang terus kita bangun di teman-teman pengusaha, Mbak Patricia, faktanya adalah kita juga mengalami tantangan yang tidak kalah menariknya ketika hari ini, dan barusan kita menyimak ketika mulai jam 6 tadi Pak Prabowo menyampaikan tentang tarif pajak PPN 12%. Ini pun menimbulkan sebuah kondisi yang masih absurd. Bagaimana ketika Pak Presiden, ini sudah orang nomor 1 di Republik, ketika secara resmi menyampaikan bahwa PPN 12% hanya atas barang mewah. Ini aplikasi di lapangannya kita masih bingung. Wajib pajak bingung, dan saya percaya dan yakin petugas pajak juga bingung. Karena di kita tidak ada rezim PPN itu bertingkat, ada 11%, ada 12%. Dan bahkan kalau kita lihat rilis dari Bu Sri Mulyani tadi dari Menteri Keuangan, 12% itu hanya untuk barang mewah yang mengacu pada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan atas definisi barang mewah yang mengacu pada PPNBM, bukan PPN. Nah, artinya saya nggak bisa bayangkan ketika besok pagi atau nanti malam jam 12.00 teman-teman pengusaha harus mengeluarkan faktur, mereka besarannya berapa? 11% atau 12%? Kalau aturannya 12%, nah berarti 11%, Pak Prabowo tadi menyampaikan hanya atas barang mewah dan lain-lain. Bahkan MK-nya Peraturan Menteri Keuangan belum terbit. Tadi kan hanya rilis resmi. Tapi teman-teman di lapangan ketika mereka melakukan praktek bisnis, ini menjadi tantangan tersendiri. Poinnya Mbak Patricia, kita memasuki tahun 2025 dengan penuh tantangan. Ibaratnya kalau buat pengusaha, PPN 12%, dan juga kenaikan UMP yang mencapai 6,5% itu kalau bahasa Gen Z kita ini lagi kena double kill gitu, Mbak Patricia. Jadi kita memasuki tahun 2025 dengan target pemerintah yang potensinya juga 5,4%, hitung-hitungan Apindo paling kita di kisaran 4,9 sampai 5,2%. Itu target konservatif yang relatif achievable. Kira-kira demikian Mbak Patricia. Oke. Soal PPN kita bahas lebih lanjut nanti. Tapi saya ingin lebih fokus ke sini. Pak Ajib, apakah memang dengan tekanan-tekanan yang terjadi yang Anda sebutkan tadi, ini masih ada sisa-sisa efek dari pandemi nggak sih? Ya, scaring effect dari pandemi tentunya belum selesai, Mbak Patricia. Bahkan kalau kita lihat tadi data juga menyampaikan bahwa dari tahun 2019 kemarin sampai dengan tahun 2024, lebih dari 8,5 juta orang itu turun kelas. Sehingga bagaimana bantalan atas daya beli masyarakat kita mengalami tekanan luar biasa. Dan kalau kita lihat Mbak Patricia, bahwa dari produk domestik bruto kita secara signifikan lebih dari 58% itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya kemudian ketika konsumsi rumah tangga dan kelas menengah mengalami tekanan seperti ini, maka tentunya ini menjadi tantangan pertumbuhan ekonomi yang akan terkorbankan. Faktanya adalah ketika kuartal ketiga kemarin kita juga hanya di bawah 5%. Indikator-indikator seperti ini yang kita akan melihat bahwa ini akan berlanjut di tahun 2025. Makanya kenaikan potensi. Memang kemudian di tahun 2025 kita menghadapi satu hal positif yang berbeda di tahun 2024. Di mana tahun 2024 ini kan sepanjang tahun kita mengalami kontestasi politik. Sehingga berbicara masalah kepastian politik, sosial, dan ekonomi ini menjadi PR tersendiri buat dunia usaha. Jadi sisi stabilitas bisa kita dapatkan di tahun 2025, Mbak Patricia. Kuncinya adalah kemudian bagaimana pemerintah itu bisa mendorong bauran kebijakan-kebijakan baik fiskal, moneter maupun kebijakan-kebijakan yang lain itu bisa lebih pro growth dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menopang daya beli masyarakat secara signifikan. Kira-kira demikian Mbak Patricia. Oke. Kalau dari kacamata seorang ekonom, Pak David melihat atau mengevaluasi kinerja ekonomi kita seperti apa Pak sepanjang tahun 2024? Kalau sepanjang 2024 memang kita tadinya kan mengharapkan ada semacam katalis juga dari perhelatan pemilu ya. Pemilu langsung presiden maupun pilkada. Namun kalau kita lihat memang kelihatannya banyak tantangan dari eksternal, sehingga kalau kita perhatikan tidak banyak pengaruh yang signifikan juga ke dalam perekonomian ya. Kita melihat bahkan di kuartal terakhir itu kecenderungannya malah belanja masyarakat ya, tercermin dari konsumsi masyarakat itu malah melambat ya ke arah di bawah 5%. Jadi kelihatannya memang masyarakat terutama menengah atas itu kecenderungannya lebih berhati-hati Mbak Patricia ya dalam berbelanja ya, dan mereka lebih mengutamakan malah untuk menyimpan dananya ya, bahkan di instrumen-instrumen investasi dibandingkan untuk belanja barang-barang tahan lama atau durable goods ya. Nah ini mungkin cerminan tadi dari kekhawatiran kondisi eksternal dan juga volatilitas variabel-variabel utama, termasuk juga rupiah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ajib ya. Jadi rupiah relatif sangat fluktuatif ya, sehingga banyak yang wait and see dan mengutamakan untuk menyimpan dananya dibandingkan untuk belanja. Kalaupun belanja mereka lebih memilih untuk belanja yang terkait entertainment
lalu juga terkait dengan wisata ya dibandingkan untuk barang-barang durables kalau kita perhatikan. Oke. Melihat kemudian tantangan-tantangan itu, banyak faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita, kinerja ekonomi kita. Apakah ini akan masih terus berlanjut di tahun 2025? Atau mungkin sesimpel apakah ekonomi kita akan gelap atau terang nanti di tahun 2025? Ya kalau kita perhatikan ekonomi Indonesia itu memang sejak ya kalau kita bisa perhatikan dari zaman tahun 70-an sampai sekarang itu memang hanya dua variabel sebenarnya yang perlu kita perhatikan ya, variabel harga komoditas, yang kedua itu ada variabel kurs rupiah. Mhm. Nah, harga komoditas memang relatif kalau dibandingkan 2022 cenderung menurun ya, walaupun di kuartal 4 di akhir tahun ini ada beberapa komoditas yang mulai pulih. Misalnya kopi ya, terus coklat, lalu juga CPO juga itu cukup bullish harganya. Nah, ini membantu juga daya beli terutama untuk masyarakat yang ada di luar Pulau Jawa ya. Tapi untuk yang lain, komoditas yang lain, mineral dan juga komoditas perkebunan pertanian yang lain ini masih relatif stagnan. Nah, ini juga menghambat juga ya daya beli masyarakat ya di satu sisi. Di sisi lain juga kurs rupiah tadi yang relatif juga masih fluktuatif dan mengganggu juga confidence daripada konsumen maupun juga pebisnis ketika dia mau melakukan impor dan ekspor. Kalau kursnya terlampau fluktuatif juga ini tentu mengganggu confidence mereka dalam melakukan transaksi. Hmm. Jadi memang untuk memasuki 2025 ini kita perlu tetap mewaspadai ya kondisi eksternal terutama karena juga setelah Trump terpilih ini kan kembali investor melihat kemungkinan skenario yang terjadi waktu 2016 sampai 2020 masa Trump 1.0 ini bisa kembali terjadi di mana mata uang dolar di awal-awal pemerintahan Trump ya di 2016 itu kita ingat menguat cukup tajam. Nah, kali ini juga sama kelihatannya karena antisipasi terhadap kemungkinan tarif yang akan dilakukan oleh ya kenaikan tarif yang dilakukan oleh Amerika yang nantinya bisa saja balas membalas nih, dan dari China mungkin akan melakukan devaluasi atau depresiasi mata uangnya yang tentu akan mempengaruhi mata uang emerging market lain termasuk juga rupiah, Mbak Patricia. Artinya Indonesia harus apa Pak David ketika kemudian ada tantangan-tantangan itu, ada risiko-risiko itu, bahkan Trump saja belum dilantik rasa-rasanya pengaruhnya sudah terlihat, ini sudah terasa. Apa yang harus kita lakukan? Ya, utamanya memang kita harus tetap menjaga stabilitas, kepastian dari sisi kebijakannya ya. Tadi sudah disinggung juga oleh Mas Ajib. Pak Ajib menyinggung soal kepastian kebijakan ya, di mana di tengah negara-negara emerging market lain seperti Vietnam dan juga Thailand ya, yang memberikan suasana yang kondusif untuk bisnis mereka. Kita lihat mereka untuk mendorong daya beli malah mengurangi PPN ya. Nah, di sisi lain juga kita lihat mereka terus melakukan reformasi kebijakan, birokrasi, struktural, dan juga kemudahan berbisnis. Nah, ini yang perlu kita lanjutkan tentunya ya, apa yang sudah kita canangkan dulu, misalnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kita harus percepat nih dari sisi implementasi maupun aturan-aturan turunannya yang memang sampai sekarang memang belum selesai sepenuhnya ya. Nah, ini untuk memberikan kepastian bisnis dan juga investasi. Karena kalau kita lihat kunci pertumbuhan kita untuk bisa tumbuh lebih kuat itu memang utamanya memang dari sisi investasi. Nah, investasinya juga harus kita dorong supaya perekonomian kita, ekosistem kita itu tetap efisien dan produktif ya. Karena ekor kita kan relatif masih cukup tinggi ya. Nah, ekor itu perbandingan antara modal dan output modal. Kita perlu modal yang cukup besar untuk mencapai output yang sama dibandingkan misalnya India dan Vietnam yang lebih rendah. Oke. Saya ingin bawa perbincangan kita kepada angka PHK di tahun 2024. Saya ingin paparkan dulu beberapa datanya. Mohon bantuan teman-teman untuk memaparkan data-datanya. Paling tidak di data yang sudah kami rangkum melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak-Bapak, bahwa per Oktober 2024 sudah ada 59.764 pekerja yang sudah merasakan nih pahitnya kena PHK ya, atau pemutusan hubungan kerja. Kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya di September, ini jumlahnya meningkat pun kalau kita bandingkan dengan Oktober 2023. Lumayan ya, dari 45.000
kemudian meningkat ke 59.000 pekerja yang merasakan PHK atau di PHK pada tahun 2024, paling tidak sampai Oktober 2024. Saya ingin ke Pak Ajib. Melihat data-data ini, Pak Ajib, sebetulnya penyebab badai PHK di tahun 2024 ini apa saja? Ya, ini ada 3 faktor yang kalau kita lihat. Pertama berbicara masalah SDM-nya. Memang SDM kita ini berbicara masalah produktivitas dan daya saingnya masih belum maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini berbicara masalah proyeksi bisnis ke depan. Tentunya dunia usaha secara alamiah, Mbak Patricia, akan membangun sebuah ekonomi dan bisnis yang efisien. Makanya sebagai contoh ketika kemudian pemerintah itu mendorong dan membuat kebijakan yang saya pikir kurang besar hitung-hitungan yang presisi ketika menetapkan tarif UMP naik 6,5% misalnya. Seharusnya pemerintah itu lebih pro dengan pertumbuhan karena problem mendasar di Indonesia salah satunya adalah pengangguran di luar kemiskinan dan gini rasio. Tapi sekali lagi pengangguran kita tidak kurang dari 7 juta orang loh, Mbak Patricia. Dan tadi kalau saya menyimak paparan dari Mas David tentang bagaimana investasi juga menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Problemnya adalah ketika ICOR kita tinggi nilainya di atas 6 angkanya, maka kemudian angka output terhadap pertumbuhan ekonominya rendah, dan bahkan kalau kita bandingkan juga dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya itu juga kembali rendah, Mbak Patricia. Sehingga ketika pemerintah tidak bisa menyerap tenaga kerja melalui instrumen APBN, kan pilihannya cuma 2. Pemerintah menyerap ini lewat APBN dengan menarik mereka menjadi PNS, atau kemudian mendorong dunia usaha menjadi lebih baik dan bertumbuh sehingga diserap oleh private sector, atau yang ketiga mendorong UMKM. Kan pola rumusnya akan seperti itu, Mbak Patricia. Nah, sehingga pengangguran itu berkurang. Sekarang bagaimana mungkin pemerintah ingin mengurangi pengangguran secara signifikan di bawah 5% misalnya, tapi kemudian justru memberikan disinsentif terhadap dunia usaha dengan mendorong misalnya tingkat UMP yang naik 6,5%. Padahal kita sudah punya rumus baku bahwa seharusnya kenaikan UMP itu adalah fungsi dari bagaimana inflasi ditambah dengan alfa dikalikan pertumbuhan ekonomi. Tapi pola itu tidak dihitung secara presisi oleh pemerintah kalau kita lihat ya, Mbak Patricia. Tapi lepas dari itu kemudian apa yang bisa kita dorong untuk tahun 2025 sehingga bisa bagus? Oke, kita bedah dari 4 hal, Mbak Patricia. Pertama berbicara masalah government spending. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa pemerintah bisa mendorong government spending atau government expenditure untuk menjadi pendongkrak signifikan pertumbuhan ekonomi. Karena ruang fiskal kita di tahun 2025 sangat terbatas. Di mana kita tahu, Mbak Patricia, bahwa tahun 2025, 26 dan 27 itu per tahun kita jatuh tempo nggak kurang 800 triliun untuk bayar hutang. Mungkin nanti Mas David bisa meluruskan kalau angka saya kurang tepat. Tapi artinya kita melihat bahwa ruang fiskal kita sempit. Artinya, oke, kita pinggirkan bahwa government spending itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian berbicara investasi. Tadi Mas David juga sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan investasi kita tahun ini dengan 1.650 triliun, ini juga masih tanda tanya besar. Apakah achieve atau tidak achieve? Kemudian kita berbicara selisih ekspor impor. Kita menghadapi kondisi geopolitik yang kurang bagus. Dan bahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global itu tidak di angka konservatif di angka 3,5%. Artinya ini akan memberikan impact terhadap komoditas dan raca perdagangan ekspor impor kita, sehingga paling juga tidak akan berpengaruh signifikan. Apa yang harus kita fokuskan? Tentunya berbicara masalah ekonomi domestik dan ekonomi dalam negeri, Mbak Patricia. Kita dengan negara nomor 4 besar dunia dalam jumlah penduduk, ini yang notabene menjadi sebuah local domestic demand. Kita setelah India, China, dan Amerika, Indonesia ini adalah negara nomor 4 besar dunia. Makanya kenapa sektor konsumsi itu menjadi penopang signifikan PDB. Pemerintah jangan kemudian memberikan disinsentif lagi di konteks daya beli masyarakat ini. Jadi tahun 2025 dengan segala optimisme dan narasi pertumbuhan ekonomi yang positifnya, Mbak Patricia, pemerintah mempunyai begitu banyak PR. Pertanyaannya adalah apakah jajaran kabinet Pak Prabowo Subianto itu bisa menerjemahkan gagasan Astacita. Di mana Astacita itu kan 8 program utama, Mbak Patricia. Dan dari 8 program ini, 5 program itu berbicara ekonomi. Dan kita belum melihat sampai dengan akhir Desember ini, jajaran kabinet pemerintah itu bisa menerjemahkan gagasan besar Pak Prabowo dalam konteks Astacita, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang eskalatif di angka 5,4%, Mbak Patricia. Oke, kalau dari Pak David melihatnya seperti apa? Apakah angka ini, badai PHK ini masih akan terus berlanjut di 2025? Kemudian kalau bisa direm, cara ngeremnya gimana nih? Ya, sebenarnya sebelum pandemi pun kita lihat memang kebanyakan perusahaan sudah mengurangi ya pace atau akumulasi pertambahan tenaga kerjanya ya, terutama di industri-industri terkait finansial, terkait dengan digital ya, karena digitalisasi yang dilakukan ini juga memicu juga otomatisasi.
Nah, terakhir setelah pandemi kita tahu turun jauh drastis ya, banyak PHK di berbagai sektor ya. Dan sampai sekarang pun sebenarnya belum pulih gitu ya. Jadi pertambahan jumlah tenaga kerja itu belum sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang berkurang selama pandemi gitu ya. Jadi memang terakhir malah kalau kita lihat untuk tahun 2024 ini memang relatif lemah karena juga terpukul lagi oleh beberapa industri labor intensif ya, terutama manufaktur tekstil dan juga alas kaki dan labor intensif industri yang lain yang melakukan PHK. Nah, jadi memang ini masih berlanjut dan memang KPI pemerintah sebenarnya bukan, saya pikir lebih harusnya fokusnya bukan ke angka tumbuh, target pertumbuhan akan berapa persen, Mhm. 8%, 7%, 6%, atau kurs akan ke berapa. Tapi yang paling penting sebenarnya KPI-nya bukan hanya untuk pemerintah pusat, tapi juga untuk pemerintah daerah itu adalah job creation. Ini sebenarnya kalau kita lihat, kita ambil contoh banyak negara ya, India, Vietnam, China, itu bukan hanya pemerintah pusatnya, pemerintah daerahnya, provinsinya, mereka semua fokusnya di job creation. Karena dari sisi job creation ini yang nanti akan mendorong daya beli masyarakat. Kalau masyarakat bekerja, tentu dia punya daya beli, dan pada akhirnya ini akan mendorong perekonomian secara keseluruhan. Jadi fokusnya harusnya di job creation itu, Mhm. Mbak Patricia. Oke, tapi kalau berbicara secara garis besar Pak David, soal rencana kita atau mungkin target 8%, kita menuju road to 8%, tapi ketika berbicara di tahun baru 2025, Anda sebut bahwa masih ada sektor yang sebetulnya belum pulih, tapi kemudian pemerintah lebih fokus kepada angkanya. Apa yang harus kita lakukan? Strateginya harus seperti apa? Atau flow-nya mungkin harus seperti apa untuk menuju ke 8% itu paling tidak? Yang jelas kita perlu roadmap ya. Kalau kita perhatikan angka 8% itu bukan hal yang mustahil ya. Mhm. India yang kira-kira kurang lebih sebenarnya ekonominya secara struktural, jumlah populasi dan juga mungkin tingkat pendidikan kurang lebih sama, itu bisa mencapai sekarang mengarah ke 8% ya. Jadi kalau kita lihat 3-4 tahun terakhir setelah pandemi itu mereka bisa berhasil mengarah ke sana ya. Jadi kita lihat realokasi misalnya dan juga investasi besar sekali akhir-akhir ini karena memang India dan Vietnam ini menjadi acuan banyak investor dan apa namanya, ini ya juga tidak terlepas dari reformasi kebijakan yang mereka lakukan konsisten dan juga penegakan hukum ya. Mhm. Jadi ini yang paling penting sebenarnya, bukan masalah upah, upah salah satu tentunya ya, dan juga apa, stabilitas makro, tapi juga kepastian hukum ini juga penting sekali karena mereka berinvestasi bukan hanya untuk 1-2 bulan, tapi kan untuk 5-10 tahun, bahkan 1 dekade ke depan. Nah, jadi perlu kepastian, yang apa, yang paling penting itu kepastian hukum, kepastian kebijakan ya. Kalau Mhm. kebijakan berubah dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan misalnya dari tingkatan pusat, ternyata implementasinya di lapangan berbeda, tentunya ini akan sangat menyulitkan ya buat mengkalkulasi perhitungan-perhitungan bisnis di lapangan, Mbak Mhm. Patricia. Mhm. Oke, kalau dari Pak Ajib sebetulnya, punya gambaran tidak atau mungkin, dari negara mana gitu ya Pak Ajib, mungkin kita bisa belajar gitu dalam hal, target kita yang 8% itu untuk menjadikan itu lebih realistis, kita harus belajar dari mana nih? Ini Mbak Patricia, kalau kita menyimak kemarin juga Pak Prabowo, Pak Presiden juga menyampaikan bahwa sebenarnya pertumbuhan 8% itu juga belum tentu tercapai. Ini kalau saya mengutip statement dari Pak Presiden ya, bahwa 8% belum tentu tercapai. Tapi bagaimana effort kita menuju ke arah sana gitu. Karena memang terlalu banyak if condition dan prasyarat untuk kita bisa mencapai angka 8%. Apalagi targetnya misalnya selama 5 tahun ke depan. Karena sekali lagi ruang fiskal kita sangat sempit kok. Pemerintah ini sangat terbatas sekali. Bahkan kita lihat kemarin menaikkan PPN ini kan karena nggak ada pilihan lain, karena aspek budgeternya mereka compang-camping gitu. Bahkan Mhm. potensi kita akhir tahun ini aja shortfall, potensi penerimaan pajak. Bayangin, November kemarin baru tercapai 84% loh, setara dengan cuman 1.600 triliun. Kurang 300 triliun selama 1 bulan. Dan kita tunggu nih minggu depan, perkiraan kita pencapaian pajak juga shortfall. Artinya, pemerintah itu mempunyai effort yang relatif terbatas untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8%. Tapi kemudian kalau kita lihat dan kita membandingkan dengan negara mana yang relevan. Begini Mbak Patricia, tergantung kita mau lihat mana. Kita bagian negara G20. Artinya kita menjadi bagian 20 negara besar dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia. Kita Mhm. kira-kira di angka 16 lah ya, dengan kira-kira PDB kita di angka 22.000 triliun.
Tapi kan itu tidak mencerminkan dengan serta-merta. Karena jumlah penduduk kita juga 280 juta orang, Mbak Patricia. Artinya secara PDB per kapita kita juga cuma kisaran 4.900 US dollar per kapita per tahun. Ini masuk ke definisi negara berkembang atau emerging country. Makanya kita juga masuk D8. Kemudian perbandingan mana yang relevan? Tergantung kita mau men-challenge dengan yang mana. Kalau kita men-challenge ke negara maju bisa. Karena kita harusnya menjadi negara 5 besar dunia misalnya di tahun 2045. Itulah narasi dari Indonesia Emas, filosofinya di situ. Tapi kemudian kalau kita lebih realistis dan jangka pendek, bandingkan aja dengan tadi Mas David sampaikan, bandingkan dengan India atau Vietnam. Tapi kan terjadi kontraproduksi yang ada secara kebijakan, Mbak Patricia. Ketika Vietnam menurunkan tarif PPN dari 10% menjadi 8%, itu terbukti mereka bisa mendongkrak kira-kira 20% konsumsi rumah tangga loh. Nah, tetapi Indonesia malah menaikkan tarif PPN. Jadi kita ini kan nggak konsisten ketika mencari perbandingan. Kita mau mencari perbandingan yang mana? Kalau kemudian kita bandingkan, tarif PPN di luar negeri ada yang lebih tinggi, ya jangan bandingkan dengan negara maju yang pendapatan per kapitanya sudah mencapai lebih dari 10.000 US dollar per kapita per tahun. Jadi Mbak Patricia, kalau kita ingin membandingkan negara dengan negara yang mana, kita harus membandingkan dengan yang apple to apple dan dengan sebuah kebijakan yang juga apple to apple gitu. Nah, tapi kemudian kalau kita kembali, apakah potensinya achieve atau enggak? Ya, kalau kita melihat dunia usaha, kita mencapai 6% itu sudah sebuah pencapaian yang luar biasa, Mbak Patricia. Tapi sekali lagi itu tidak mengurangi optimisme kita di dunia usaha, bahwa kita harus terus percaya bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan positif. Terakhir saya ingin mengomentari job creation. Tadi Mas David menyebutkan dan saya sepakat dengan itu. Sekarang kita serahkan ke pemerintah deh. Pemerintah mampunya seperti apa? Ketika pemerintah tidak mampu menyerap tenaga kerja yang ada melalui mekanisme APBN dan menarik menjadi PNS atau ASN misalnya, harusnya pemerintah mendorong dunia usaha ini lebih pro job sehingga bagaimana kita bisa menyerap tenaga kerja, jangan malah dibebankan dengan kenaikan UMR sebesar 6,5% misalnya. Atau sisi lain misalnya UMKM. Tapi bagaimana pemerintah pro nggak dengan UMKM? Coba kita lihat, Mas David pasti punya data yang lebih valid. Coba, misalnya UMKM mereka mau berusaha, mereka mau pinjam bank, bunganya kadang-kadang bunga komersial masih double digit di angka 10% misalnya. Ini kan sebuah angka yang tidak kompetitif. Belum kalau berbicara masalah misalnya berapa rasio yang untuk UMKM, kira-kira di angka 20%-an aja kok dari 8.000 triliun uang perbankan yang mengalir. Artinya begini, Mbak Patricia, seharusnya pemerintah itu juga mendorong insentif. Kalau berbicara masalah UMKM ini berbicara insentif moneter misalnya. Tapi kan seperti Mas David ini yang juga memahami bahwa angka-angka secara perbankan juga tidak mudah. Karena perbankan juga sebuah bisnis yang sangat high regulated misalnya. Jadi sekali lagi, bisnis, ekonomi, dunia usaha, kreasi lapangan kerja tidak bisa berjalan secara alamiah dan harus ada intervensi regulasi dari pemerintah, Mbak Patricia. Dan ini yang belum kita lihat dari pemerintah secara presisi di lapangan. Demikian Mbak Patricia. Oke, ada hal yang lebih mendasar gitu ya. Kalau kita lihat secara general pertumbuhan ekonomi kita. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Usai jeda kita akan bicara soal PPN 12% tadi. Kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di NTV Prime. Kami segera kembali.